Tahukah kalian kalau ada seseorang nih yang berani menjual jiwanya kepada seorang iblis hanya untuk bisa bermain sebuah alat musik? Yap, kalian gak salah denger nih. Jadi ada seseorang nih yang dimana dia ini berani menjual jiwanya kepada seorang iblis hanya untuk bisa bernyanyi dan bermain sebuah alat musik. Tapi sayangnya ya, bukannya dia itu terkenal karena hal ini, justru beberapa karyanya ini konon gak ada yang laku pada saat itu. Well, siapakah orang yang satu ini? Dan benarkah dia ini sudah melakukan perjanjian dengan seorang iblis hanya untuk bisa bermain sebuah alat musik? Setelah aku cari-cari tahu ya siapa sih orang yang satu ini, ternyata orang ini bernama Robert Johnson. Buat kalian yang belum tahu ya, Robert Johnson sendiri disebut-sebut sebagai pelopor dan legenda musik blues. Sepanjang hidupnya, sang jenius musik ini tidak pernah memperoleh sebuah kesuksesan finansial. Jalanan dan dance hall adalah tempat di mana ia seringkali memamerkan kemampuannya bermain gitar. Namun meskipun demikian ya, kehidupan yang misterius dari orang yang satu ini ternyata juga tidak bisa dilepaskan oleh sebuah misteri yang tidak kunjung usai. Mulai dari kehidupannya yang misterius hingga kematiannya yang sangat-sangat ganjil. Dan tentu saja dengan rumor yang mengatakan kalau dia ini sudah melakukan sebuah perjanjian dengan seorang iblis di sebuah perempatan di tengah kota. Robert Leroy Johnson lahir di Hazelhurst, Mississippi pada 8 Mei tahun 1911. Sejak kecil, Robert telah menunjukkan ketertarikannya kepada dunia musik. Ia diketahui memiliki kemampuan memainkan harmonika dengan sangat-sangat baik pada masih anak-anak. Namun diketahui ya, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bermain sebuah gitar. Namun semuanya berubah ketika suatu hari ia pergi meninggalkan rumahnya di Robinsonville, Mississippi dan pergi berkeliaran di beberapa wilayah lokal sampai berbulan-bulan. Nah, anehnya ya, ketika dia itu baru balik ke rumah, tiba-tiba dia itu bisa bermain sebuah gitar bak seorang gitaris yang sangat profesional. Aku gak ngelebih-lebihan ya, karena memang benar waktu kecil dia itu sudah bisa bermain gitar dengan sangat baik, bahkan melebihi seorang profesional pada saat itu. Dan karena keganjilan yang satu ini, kemudian banyak rumor tuh yang mengatakan kalau dia ini sudah melakukan perjanjian dengan seorang iblis di sebuah tempat yang ada di tengah kota. Yang dimana di dalam perjanjian itu dia mengharapkan sebuah keahlian untuk bermain sebuah gitar. Menurut kisah yang beredar ya, pada tengah malam Robert mendatangi sebuah perempatan yang sepi dengan membawa sebuah gitar bersamanya. Di tempat itulah ia bertemu dengan sosok misterius. Sosok itu kemudian mengambil gitar Robert dan mulai memainkan beberapa lagu sebelum akhirnya dia mengembalikan gitar itu kepada Robert. Segera setelah itu Robert memperoleh kemampuan bermain gitar yang sangat hebat. Namun anehnya ya, ketika rumor ini sudah tersebar di berbagai tempat, bukannya membantah, dia justru malah seolah-olah itu mengiyakan rumor yang satu ini dengan cara dia merilis sebuah lagu yang dimana menceritakan kalau dirinya ini telah melakukan perjanjian dengan seorang iblis. Lagu itu berjudul Me and the Devil. Meskipun dia sudah melakukan tanda kutip persugihan dengan seorang iblis, namun nyatanya dia tidak pernah mendapatkan sebuah kesuksesan finansial melalui karya-karyanya. Ia masih saja menjadi sebuah pemusik jalanan yang mendapatkan uang-uangnya melalui hasil ngamen ataupun melakukan konser di sebuah kafe. Namun meskipun demikian ya, konon dia tetap menjalani hidupnya dengan cukup tenang dan sangat bahagia tentunya. Hingga pada akhirnya mimpi buruk pun mulai terjadi pada Agustus tahun 1938, yang dimana ya pada saat itu seperti biasa Robert tengah memainkan musiknya dekat Greenwood, Mississippi. Malam itu anehnya ada seseorang memberinya sebuah botol whisky yang dimana membuat Robert menjadi mabuk berat. Menurut cerita yang beredar ya, konon whisky yang satu ini sudah dicampurkan sebuah racun yang cukup berbahaya. Karena hal ini Robert Johnson kemudian mengalami sakit keras selama 3 hari hingga pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus tahun 1938. Pada saat itu ya, dia itu baru menginjak usia 27 tahun. Usia yang terdengar tidak asing kan? Kalau kalian belum paham maksudku apa ya? Jadi di umur 27 tahun ini, konon banyak musisi yang tewas dengan cara yang cukup misterius.
atau akan dikenal sebagai kutukan Klub 27. Dan coba tebak, Robert Johnson adalah orang pertama yang ada di daftar kutukan yang satu ini. Kematian Robert yang misterius ini kemudian dibarengi sebuah kisah-kisah dikarenakan dokter yang saat itu mengurusi Robert ternyata tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait kematian sang legenda yang satu ini. Sebuah teori kemudian mengatakan kalau Robert Johnson tewas bukan karena sebuah racun, melainkan karena sebuah penyakit yang bernama sifilis. Selain kematiannya, konon tidak ada yang tahu tuh di mana Robert Johnson ini dikubur. Dan baru bertahun-tahun setelahnya, konon sudah banyak orang nih yang tiba-tiba mengaku kalau dia ini adalah orang yang menguburkan Robert Johnson di sebuah tempat. Gereja Mount Zion Missouri Baptist mengklaim bahwa Robert Johnson dikuburkan di sebuah makam tanpa nisan di area pemakaman gereja. Tidak diketahui pasti lokasi kuburannya, namun pihak gereja membangun sebuah monumen penghormatan untuk Robert Johnson pada tahun 1990. Namun anehnya ya, pada tahun yang sama, Payne Chapel dekat Quito, Mississippi membangun sebuah batu nisan atas nama Robert Johnson dan mengklaim bahwa di tempat itulah sang legenda beristirahat dengan tenang. Dan yang paling terakhir, sebuah tanda di pemakaman Little Zion Church dekat Greenwood, Mississippi menyatakan bahwa lokasi itu merupakan tempat asli di mana sang legendaris musik ini dimakamkan. Hingga saat ini tidak ada yang tahu secara pasti tuh di mana sang legenda yang satu ini dikuburkan dan beristirahat dengan tenang. Tapi kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. So, itu adalah kasus supernatural yang dimana mengisahkan seseorang melakukan perjanjian dengan seorang iblis hanya untuk bisa bermain sebuah alat musik. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Dan jangan lupa untuk menonton video di sampingku ini yang dimana aku menceritakan sebuah kutukan dari seorang Firaun yang konon kalau kalian berani mengganggunya maka kalian akan mendapatkan sebuah kematian yang tidak normal. Terakhir, namaku Rafli and I'll see you guys next time. Adieu.